Salam saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1-13. Dan senang sekali berjumpa dengan saudara di channel pelayanan ini. Mari kita isi hati pikiran kita dengan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1-13 yang saya beri judul Yesus Kekuatanku. Ibrani 12 ayat 1-13. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng dirikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan sebuah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, kondisi apapun tak akan bisa memisahkan kita dari kasih karunia, kasih Allah di dalam Kristus. Dia sanggup mengubah yang celaka menjadi damai sejahtera. Dan kasih-Nya melebihi apapun. Dia sanggup mengubah segalanya. Sekalipun engkau jatuh, sekalipun engkau terpuruk, sekalipun engkau sakit, sekalipun engkau bangkrut habis-habisan, Dia tahu. Dia bukan hanya tahu, tetapi Dia campur tangan. Dia akan membereskannya. Dia memelihara kita. Ada orang kaya yang luar biasa, lantas dia sakit. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Bahkan oksigen pun dia beli. Dia harus membeli oksigen yang murni itu. Pertanyaan renungan adalah, untuk apa dia bekerja mati-matian seumur hidup kalau tidak bisa menikmatinya? Kita memang harus rajin, giat di dalam bekerja, tetapi tidak boleh melupakan Tuhan. Dia adalah sumber berkat, maka pekerjaan itu harus untuk Tuhan. Bukan semata-mata untuk diri sendiri,
pekerjaan, bisnis, ataupun apapun yang kita kerjakan, kita harus fokus, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan. Itulah tujuan hidup kita, tujuan hidup semua orang percaya. Itulah mengapa kita diciptakan. Jadi kalau kita renungkan untuk apa kita di dunia ini, adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita renungkan kalau di dalam dunia ini kita mempunyai banyak saksi dan ada perlombaan di dunia ini. Jadi di dunia ini kita hidup tidak sendiri. Ada orang lain yang hidup. Jangan tutup mata dan tutup telinga. Mereka tahu perbuatan kita, terlebih lagi Bapa di surga. Dia tahu kalau kita berbuat jahat. Ketaatan yang teguh dari iman di dalam Kristus adalah perlombaan yang telah ditetapkan. Dan kita harus pahamilah bahwa dosa yang paling menekan beban berat kita, apakah itu? Dan kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari menjalankan perlombaan di dalam kekristenan, di dalam iman kepada Kristus. Dan tanpa ketaatan yang teguh dengan iman kepada Kristus, semua akan sia-sia. Segiat apapun, tanpa berkatnya, semua akan sia-sia. Dan hendaklah kita senantiasa ingat Kristus dan salibnya. Saudara-saudara yang terkasih, mengukur kasih Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Jangan hanya melihat berkat-berkatnya, jangan hanya memandang mujizat-mujizatnya, tetapi pandanglah salib. Disitulah kasih Tuhan yang terbesar telah dinyatakan. Dan kita harus senantiasa mengingat kembali bahwa Yesus yang kudus menderita untuk mereka, untuk kita yang berdosa ini. Dengan terus menatap Yesus, pikiran kita akan diperkuat. Kita akan mendapatkan kekuatan, kasih karunia Tuhan. Dan mari kita renungkan apa yang menjadi cobaan kecil kita terhadap penderitaan di dalam gunung pasir penderitaan kita. Yang kita rasakan begitu berat, menekan kita. Mari kita lihat bagian dari firman Tuhan, kuatkanlah tangan dan lutut. Tangan dan lutut kita pakai untuk bekerja. Kalau keduanya lemah, keduanya baik tangan maupun lutut, kalau keduanya lemah atau sakit, di dalam kita bekerja, dalam pekerjaan kita, maka semua itu akan berantakan ataupun berhenti. Seperti halnya iman, kehidupan, dan pelayanan kita. Dan iblis seringkali menyerang dari sana. Dengan penderitaan, soal finansial, keuangan, ekonomi, dan sakit penyakit apapun. Dan masih banyak lagi cobaan-cobaan. Dan saudara-saudara yang terkasih, tanggal 27 Desember 2020 lalu saya terserang stroke. Saya percaya ini adalah sudah ketetapannya. Tetapi saya salah juga karena tidak menjaga kesehatan dengan baik. Seperti pola makan, pola hidup, pola istirahat, dan sebagainya. Tapi masih bersyukur ada saudara-saudara yang terkasih, yaitu kakak, adik saya, kemudian ada tante saya, sehingga pelan-pelan saya bisa berobat. Terapi, perawatan, sehingga kondisi kesehatan makin hari makin membaik. Bahkan sampai saat ini, saya masih bisa membuat video untuk YouTube. Saya rasakan sekali tiap hari ke hari, pemeliharaan, perlindungan, kesembuhan dari Tuhan itu. Meskipun tipis sekali, tapi saya merasakan makin hari makin membaik. Beban penderitaan itu cenderung membuat tangan orang Kristen terkulai dan lututnya lemah. Untuk membuat dia putus asa.
sehingga dia sampai putus asa dan mematahkan semangatnya. Tapi melawan ini, kita harus berjuang dan bersandar pada kekuatan Kristus, pada kekuatan Tuhan. Dibutuhkan iman dan kesabaran. Karena itu kita bisa berdoa untuk memohon kekuatan dan iman untuk makin ditentukan di tengah-tengah cobaan ini. Cobaan apapun, sakit, penyakit, kerugian, apapun itu, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Iman dan kesabaran memungkinkan orang percaya untuk mengikuti kedamaian dan kekudusan, dan dengan senang hati dia bisa mengikuti Tuhan tanpa paksaan. Dan kalau kita renungkan panggilannya secara konstan, rajin, dan dengan senang hati, mengganggu seluruh tubuh, menjauh dari Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup, semua orang mempunyai masalah. Bahkan yang paling beriman sekalipun juga akan mengalami masalah. Tidak luput dari serangan jahat. Makin kita dekat dengan Tuhan, serangan itu makin nyata. Mungkin saudara bisa bertahan, tapi dia akan menyerang keluarga saudara. Mungkin istri saudara, mungkin anak saudara, dan sebagainya. Sebab mereka belum tentu sanggup bertahan sebagaimana saudara bisa bertahan saat ini. Semua adalah karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berpusat kepada Kristus. Hanya berharap kepada Kristus, hanya mengandalkan Dia. Sebab pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati.